keluarga sehat semua? Sehat. Ya. Insya Allah hari ini siap di supervisi ya Bu? Ya, insya Allah siap. Untuk kelas berapa itu Bu? Kelas 7F. 7F, mata pelajaran Bahasa Indonesia ya? Indonesia, betul. Oke, sebelum nanti saya supervisi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Apa materi yang Ibu akan sampaikan nanti Bu? Untuk materi hari ini yaitu puisi rakyat. Puisi rakyat. Oke. Kira-kira apa tujuan dari tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada materi ini? Untuk pertemuan pertama ini tujuannya adalah peserta didik mampu memahami pengertian, jenis dan contoh puisi rakyat serta tujuan penulisan dari puisi rakyat tersebut. Oke, baik. Pada area apa nih pengembangan yang ingin dicapai pada materi ini? Untuk siswa sendiri pengembangan keterlibatannya, terus kerjasama dan minat dalam mempelajari bahasa Indonesia sih. Berarti mereka sudah dalam kelompok-kelompok Iya. sesuai gaya belajar mereka ya Bu? Oke. Baik, yang terakhir apakah Ibu sudah mempersiapkan strategi pengajaran? Sudah saya siapkan. Kira-kira apa tuh? Presentasi tapi melalui Canva, terus nanti ada diskusi kelompok. Jadi presentasi dan diskusi. Diskusi kelompok. Baik Bu. Sepertinya Ibu sudah siap nih ya? Siap Pak. Baik, kalau begitu kita menuju kelas ya Bu? Oke. Oke. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Oke, sebelum kita mulai belajar, bisa disiapkan dulu oleh ketua kelas. Silakan Rafael. Rahmat. Kenapa Akbar? Izin. Aldi. Hadir Bu. Hadir. Anissa. Hadir. Hadir. Arzi. Hadir. Sehat Arzi? Sehat banget. Sehat banget. Asmi Sasya. Saya hadir. Oke, bangun. Ada ya? Evi. Kita doakan semoga teman-teman yang sakit cepat sembuh. Amin. Oke, semuanya terima kasih ya untuk Hanif dan Rafael sudah memasang infocusnya. Oke. Sama Bu. Oke, sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat kita belajar apa sebelumnya? Apa? Deskripsi. Apa itu deskripsi? Suatu Ayo, apa
apa? Deskripsi. Artinya Gambarkan. betul, Rafael. Menggambarkan suatu objek. Oke, tetap. Nah, kita sudah sampai membuat deskripsi. Untuk hari ini, coba dilihat di depan. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ada yang pernah mendengar? Ada. Upin Ipin. Kira-kira ini apa ya? Pantun. Puisi rakyat. Pantun, puisi rakyat. Wah, kalian sudah tahu ya ternyata. Berarti hari ini kita akan belajar apa? Puisi rakyat. Puisi rakyat. Kenapa deskripsi lagi Bu Poli? Ya Allah. Oke, sekarang kita akan belajar puisi rakyat. Mulai dari pengertian, jenis dan contohnya. Nah, puisi rakyat tujuan pembelajarannya itu kalian mampu memahami apa itu puisi rakyat ya, membandingkan dengan beberapa jenis dan unsurnya. Lalu kalian mampu menjelaskan pendapat kalian tentang tujuan penulisan puisi tersebut. Nah, coba ibu mau tanya, kira-kira ada yang tahu nggak sih apa itu puisi rakyat? Ada yang tahu? Siapa yang tahu puisi rakyat? Ayo, puisi rakyat. Siapa yang tahu puisi rakyat? Rais. Puisi rakyat adalah sastra lisan berupa puisi terikat yang berkembang pada masa masyarakat tradisional. Oke, tepuk tangan dulu. Puisi rakyat itu adalah sastra lisan yang berupa puisi terikat. Nah, ibu garis bawahi ini terikat. Mengapa puisi rakyat itu merupakan puisi yang terikat? Ada yang tahu alasannya? Ada yang tahu alasan mengapa puisi rakyat itu puisi terikat? Ayo cari. Ada yang tahu tidak? Kenapa kira-kira? Menyerah? Atau tidak? Oke, ini bukan si bonus nih, karena kalian tidak tahu. Mengapa terikat? Karena puisi rakyat diatur oleh suku kata, rima, pola rima, suku kata, jumlah baris, jumlah bait. Nah, semuanya diatur kalau dalam puisi rakyat. Makanya puisi rakyat itu bersifat terikat. Nah, selain itu, puisi rakyat itu bersifat anonim, artinya tidak diketahui pengarangnya siapa. Jadi dia itu diwariskan secara turun-temurun. Jadi kalian hanya mendengar dari orang terdahulu lagi, orang dahulu, dan tidak berubah ya. Tetap berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dari dulu sampai sekarang kata-katanya kayak gitu. Tidak ada perubahan sama sekali. Nah, kita akan mempelajari beberapa jenis puisi rakyat. Yang pertama ada pantun, yang kedua ada berlian, yang ketiga ada mantra. Coba ada bisa bantu ibu menjelaskan satu demi satu jenis puisi rakyat ini. Ada yang bantu pantun itu ciri-ciri seperti apa sih? Angkat tangan. Pantun. Siapa yang mau? Ayo Rafael. Silakan. Pantun. Pantun satu bait terdiri atas 4 larik. Ya. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Rimanya berpolakan AB AB. Baris pertama dan baris kedua merupakan sampiran, sementara baris ketiga dan keempat merupakan isi. Sudah? Sudah, sekian Oke, dulu. terima kasih. Lanjut untuk yang gurindam. Ada yang mau bantu ibu? Ya, silakan Arsi. Gurindam. Setiap
Setiap bait terdiri atas 2 baris atau larik. Setiap larik terdiri atas 4 sampai 14 suku kata. Larik pertama merupakan syarat, sedangkan larik kedua merupakan jawaban. Larik pertama dan kedua membentuk kalimat menjemuk. Umumnya merupakan hubungan sebab akibat. Rima akhirnya berpola AA. Oke, terima kasih. Yang terakhir, mantra. Ada yang ingin bantu Ibu? Mantra? Thais? Boleh? Mantra terdiri dari beberapa rangkaian kata yang memiliki irama. Isinya berhubungan dengan kekuatan gaib. Dibuat dan diucapkan untuk tujuan tertentu. Mengandung rayuan dan perintah. Merupakan satu bagian yang usul dan tidak bisa dipahami melalui sebagiannya. Mementingkan keindahan permainan bunyi. Oke, terima kasih. Oke, terlihat ya dari ketiga jenis tersebut memiliki cirinya masing-masing. Ya, cirinya berbeda. Karena kalian coba ini puisi yang pertama. Kalian sudah duduk sama kelompoknya kan? Oke, Ibu punya 3 puisi rakyat. Ini puisi yang pertama, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Lalu puisi rakyat yang kedua, kalau mulut tajam dan kasar boleh berbahaya besar. Dan yang puisi rakyat ketiga, coba siapa yang mau baca? Sasya, tolong Sasya baca. Siapa enggak? Yang kelihatan yang depan. Evi. Ayo, bantu Ibu baca. Gantian aja kan sedikit-sedikit aja bacanya dari sini. Nanti gantian temannya. Iya, sini aja langsung. Kelihatan kan ya? Ya, boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum anak cucu guru yang di dalam dirimba Yang diam di luar. yang diam di rimba sekampung, yang duduk di perut bernir, yang bersandar di pinang burung, yang berteduh di bawah tukas. Oke, lanjut Bu Kori. Tali buaya sebangku tunggal kurnia tengku sultan berimbangan yang diam di Panggarusu. Bunga berdiam terus jelantah. Rumah berbendur bayang-bayang bertaburkan batang perut-perut. Oke. Untuk yang berikutnya, coba ini sama silakan. Ini lanjutannya ya. Jangan sampai yang selesai. Janganlah engkau mungkin setia padaku, hatilah engkau ditimpa daulat 4 penjuru alam, mati ditimpa malaikat yang 44, mati ditimpa yang Ka'bah, mati dipanah halilintar, mati disambar di kilat senja. Oke. Dari ketiga puisi rakyat tersebut kira-kira berbeda jenis atau tidak? Berbeda jenis ya. Oke, setelah kalian tadi mendengarkan penjelasan dari teman kalian, saatnya diskusi kelompok. Kalian sudah membentuk kelompoknya. Nah, diskusikanlah ketiga puisi tadi. Jadi yang pertama itu kira-kira jenisnya apa, yang kedua jenisnya apa, yang ketiga jenisnya apa. Tuliskan di dalam selembar kertas. Jadi satu kelompok itu satu kertas. Nanti akan ada perwakilan yang maju untuk mempresentasikan hasilnya. Ini tabel yang harus kalian buat dalam kertasnya. Silakan dikerjakan sekarang ya, waktunya 20 menit dari sekarang.
dan beberapa perwakilan boleh lanjut. Yang lainnya tolong perhatikan ya. Oke, Bu. Kalau misalnya temannya ada kekeliruan, kalian boleh sampaikan pendapat kalian. Kalau misalnya kelompok kalian tuh jawabannya beda. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin menjawab soal tersebut. Puisi 1, jumlah bait 1, jumlah baris dalam setiap bait 4, jumlah suku kata tiap baris 8 sampai 9. Pola 5, AB, jenis puisi pantun, pesan dalam puisi. Kita harus berjuang dalam menjalani proses dan bersenang-senang saat menikmati hasil. Puisi kedua, jumlah bait 2, jumlah baris dalam setiap bait 2, jumlah suku kata tiap baris 9 sampai 10, pola rima AA BB, jenis puisi gurindam. Pesan dalam puisi, kita harus menjaga perkataan agar tidak ditimpa bahaya besar. Puisi 3, jumlah bait 3, jumlah baris dalam setiap bait 5 sampai 6, jumlah suku kata tiap baris 8 sampai 17, pola rima tidak ada, jenis puisi mantra. Pesan dalam puisi, kita sebagai manusia harus selalu menepati janji setia dengan sungguh-sungguh. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kelompok dulu, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Apakah hasil kelompok kalian sama atau ada yang beda? Untuk yang puisi kedua, baitnya ada berapa? Satu. Ada berapa? Satu. Kalau kelompok dua tadi ada berapa bait? Ada dua. Oh, jadi kalau yang kelompok 2 mengerjakannya 2 gurindam sekaligus ya. Kalau kalian kan tadi yang hanya 1 gurindam. Kalau yang kelompok 2 mengerjakan 2, jadi dia menyimpulkannya kalau itu 2 bait. Oke, silakan duduk kelompok 2. Oke, karena tugas kelompoknya sudah, nah Ibu akan memberi kalian latihan mandiri untuk individu masing-masing. Silakan kerjakan di buku tugas kalian. Dari hasil identifikasi kalian tadi, tuliskan saja manakah di antara puisi rakyat yang 1, 2, 3 yang memberikan nasihat bagi pembaca. Kalian bisa tuliskan langsung angkanya. Kira-kira yang 1, 2, atau 3 yang memberikan nasihat. Terus yang kedua, manakah di antara 3 puisi rakyat tersebut yang menggambarkan perenungan diri. Kalian boleh bebas memilih 1, 2, atau 3. Dan yang ketiga, manakah di antara ketiga puisi rakyat yang berisi rayuan atau perintah. Silakan ditulis. Saya kasih waktu 10 menit ya. Ketiga puisi rakyat tersebut yang menggambarkan perenungan diri. Yang mana lagi? Tiga. Perenungan diri. Dua, Bu. Dua. Ya, dua. Lalu yang ketiga, yang berisi rayuan atau perintah? Tiga. Ya, tanda itu apa ya? Punya mantra. Itu puisi
Nanti silakan dikumpulkan buku tugasnya setelah pembelajaran selesai ya. Dikumpulkan ke Sasya ya nanti. Oke, Bu. Bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Kita belajar tentang puisi rakyat, Bu. Puisi rakyat apa saja, Said? Pantun, gurindam, dan mantra. Oke, kamu bisa membedakan ketiganya? Bisa, Bu. Nah, yakin? Oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Said. Oke. Sebelum ditutup seperti biasa kita akan adakan refleksi. Refleksinya coba. Kalian jawab ya. Saya dapat menyebutkan beberapa jenis puisi rakyat. Iya atau tidak? Ya. Saya dapat menjelaskan unsur puisi rakyat. Ya. Saya dapat mengidentifikasi tujuan dan pesan dalam puisi rakyat. Ya. Yakin? Yakin. Coba saya tes ya, kalau memang yakin. Coba saya tes. Kalau kalian tahu jawabannya, langsung klik tangan. Sastra lisan berupa puisi terikat yang berkembang pada masyarakat tradisional. Pengertian apa? Puisi rakyat. Kita lihat apakah benar ini puisi rakyat? Betul. Nih, satu bait terdiri atas 4 baris. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi. 5 akhirnya berpola AB-AB. Pantun. Coba kita lihat ciri-ciri pantun, bukan ini? Iya, betul. Yang ketiga, setiap bait terdiri atas 2 baris. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Baris pertama dan kedua, baris pertama merupakan syarat, yang kedua adalah jawaban. Merupakan hubungan sebab akibat dan polanya itu A. Oke, untuk yang keempat, terdiri dari beberapa rangkaian kata yang memiliki irama. Isinya berhubungan dengan kekuatan gaib, dibuat dan diucapkan untuk tujuan tertentu, mengandung rayuan dan perintah, merupakan satu bagian yang utuh dan tidak bisa dipahami melalui setiap bagiannya, mementingkan keindahan permainan bunyi. Itu ciri-ciri apa? Mantra. Kita lihat apakah benar. Benar. Terakhir. Bisa jawab ya kira-kira. Nah, tujuan puisi rakyat. Ada yang bisa jawab? Tujuan puisi rakyat. Ayo, siapa yang bisa menjawab terakhir? Ya, silakan. Untuk menghibur pembaca, memberikan nasihat, mendidik anak, memberikan isyarat untuk memulai suatu permainan, mengajak, melarang untuk melakukan sesuatu, menggambarkan perenungan, serta untuk memprotes ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Oke, kita persingkat. Itu jawabannya memberikan nasihat, menghibur pembaca, menyindir atau memprotes ketidakadilan di masyarakat. Oke, terima kasih untuk 7F. Ada yang ingin bertanya sebelum ditutup? Tidak, sudah jelas semuanya? Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Kita masih puisi rakyat ya. Paling kita nanti mempelajari contoh-contoh yang lainnya. Boleh ditutup dengan berdoa dulu. Hanif? Siap, sebelum pulang kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Allahumma sholli
Selamat pagi Bu Putri. Ya, bagaimana? Tadi kita sudah observasi ya di kelas ya. Saya lihat kelas juga dinamis dan sebagainya. Tapi saya perlu tanya nih kepada Ibu, adakah perasaan Ibu itu seperti apa setelah diobservasi oleh saya? Setelah diobservasi ya lega pasti. Lega ya, lega. Karena kan ngajar dilihat langsung gitu, dan ada sedikit kekhawatiran tentang hasil pelajaran saya gitu, pelajaran saya di kelas Gitu ya. Artinya mungkin waktu saya menyampaikan saya akan mengobservasi Ibu, mungkin perasaannya campur aduk mungkin ya. besok ya Bu. Wah. Iya. Tapi sekarang udah lega. 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 Oke, lega. Baik. Kemudian ada kendala nggak Bu di dalam pelaksanaan pembelajaran yang tadi saya observasi? Dari sekian proses pembelajaran di kelas tadi, kira-kira ada hal-hal yang mungkin menjadi hambatan gitu? Ada dua kendala sih menurut saya Kak. Kalau yang pertama itu tentang suara saya yang mungkin kurang Iya. terdengar, karena kan ruang kelas yang di 7F itu kan agak luas ya. Agak luas. Terus mereka karena di atas jadinya kan mungkin agak berat. Jendela terbuka, jadi Betul. ruangannya terbuka, Jadi suaranya tidak keluar ya. terdengar. Padahal Ibu sudah maksimal itu ya. Iya mungkin. Iya. Oke, tapi saya lihat anak-anak memang selalu memperhatikan, saya lihat gitu ya. Saya lihat seperti itu. Sama yang saya sering kelupaan itu menyampaikan keyakinan kelas di pembukaan. Itu baru ya. Iya, betul. Jadi saya suka lupa di pembukaan. Oke. Keyakinan kelas ya. Mungkin ini menjadi pengalaman ya. Mungkin nanti bisa dijadikan hal yang bisa dikembangkan untuk pertemuan selanjutnya ya. Tapi tidak masalah, karena ke posisi saya di belakang juga saya masih mendengar meskipun sayup-sayup gitu sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Iya. Anak-anak mungkin pendengarannya mungkin lebih tajam dari Iya. saya, tapi itu nggak masalah. Oke. Jadi ada dua ya Bu, masalah suara sama teknis volume suara sama tadi ya, untuk sekedar mengingatkan tentang keyakinan kelas. Nah itu ya, memang perlu dan memang menjadi wacana sekarang dalam hal-hal yang sifatnya observasi di kelas ya. Baik, kemudian untuk masalah modulnya ada masalah Bu? Kalau di dalam penerapan itu nanti di modulnya harus dibunyikan juga tentang di situ disampaikan. Karena kan ini kan kita secara lisan, nanti di modulnya dirombak sedikit, di situ ditulis guru mengingatkan tentang keyakinan kelas, disisipkan begitu ya. Baik, ada apa Bu? Waktu kemarin itu saya lihat Ibu menulis bahwa di situ ada hal-hal yang sifatnya akan dikembangkan di situ. ya pengembangannya itu yang pertama keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Terus yang kedua itu kerjasama dalam kelompok ya. Jadi siswa itu dilatih untuk bekerja sama, karena banyak siswa yang Bu saya maunya sendiri ngerjainnya gitu. Jadi mereka kayak individu mungkin karena 2 tahun itu ya kayak COVID gitu. Jadi mereka kayak ya udah maunya individu aja. Nah, saya mau mengembangkan kerjasama mereka gitu dalam kelompok. Jadi mereka bisa berkomunikasi. Sama minat mempelajari bahasa Indonesia kan kayak suka buat apa sih belajar ini Bu gitu ya, kayak puisi rakyat. Tapi kan mereka ternyata tertarik gitu tentang pantun, puisi rakyat kan. Iya, pantun itu. Rakyat gitu. Dan mereka saya lihat antusias sekali Iya, ya, antusias. sangat antusias sekali. Jadi pengembangan yang Ibu tulis saat pra observasi kemungkinan sudah tercapai di situ. Saya harap sudah tercapai setelah mengamati proses pembelajaran hari ini. Nah untuk menjembatkan itu saya lihat metode yang dipakai metode diskusi ya. Iya, diskusi kelompok sama presentasi. Saya menggunakan Canva agar siswa lebih tertarik gitu kan, kalau Canva ada animasinya juga. Dan itu kelompoknya udah memang sudah sebelumnya memang sudah Dibentuk terbentuk. saat awal pembelajaran. Jadi awal masuk itu saya sudah berkelompok untuk 1 semester ke depan. Gitu.
Betul. Iya. Jadi mereka nggak bisa nolak juga ya. Iya, kalau tapi jadi saya spin, juga ya. melihat juga Pak, apa namanya, kalau misalnya ada anak, kebetulan ada anak inklusi ya. Ada di anak kelas itu. inklusi. Jadi untuk anak inklusi saya mungkin masukkan ke kelompok yang ada anak yang bisa Ayo. mendampingi dia, Mendampingi, ya. jadi misalnya ketua kelasnya atau pokoknya petugas pengurus kelas ya, pengurus kelas, mereka bisa mendampingi di sini. Artinya ini diferensiasinya udah dapat ya di sini ya. Oke, baik. Nah, ini yang terakhir nih. Kira-kira untuk pengembangan selanjutnya ya, ini kan pembelajaran tetap harus meningkat. Kira-kira apa yang ingin dikembangkan untuk selanjutnya selain hal-hal yang sudah disampaikan tadi? Dikembangkan suara, saya mungkin akan lebih maksimal lagi suaranya. Terus habis itu untuk apa namanya, pembelajaran yang berdiferensiasi itu seperti yang Pak Agus bilang, kita perlu PSE ya. Oh iya, benar. Pembelajaran sosial emosional itu. Jadi Betul. untuk mempelajari suatu materi kan dia butuh pemahaman diri. Betul. PSE itu kayaknya sudah cocok banget atau berkaitan banget sama pembelajaran saya, kan ada pemahaman dirinya, terus dia bisa berkomunikasi dengan orang lain kan. Betul. Kerja kelompoknya gitu, terus sama berkomunikasi di depan, berempati sama sesama juga kan. Kalau Iya, PSE betul. itu Betul. jadi diperdalam Jadi nanti lagi. pertemuan selanjutnya di bagian PSE ini akan lebih ditekankan Iya. ya. Mungkin ngasih masukan aja, berarti nanti di modulnya juga itu harus dibunyikan di situ. Bagian mana yang memang merupakan budaya positif, bagian di situ dibunyikan. Nanti mungkin menggunakan warna merah gitu. Jadi kita tahu ada step-stepnya seperti itu. Dan itu merupakan hal yang positif dan wacana yang menjadi utama sekarang ini. Baik, mudah-mudahan kedepannya semuanya berjalan dengan lancar. Sekarang sudah reda ya Bu, udah diobservasi, dan itu mudah-mudahan menjadi kontinuitas. Jangan sekedar diobservasi aja kita mengatur hal ini, tapi untuk keberlanjutan. Mudah-mudahan anak-anak bisa mencapai tujuan pembelajaran yang dicita-citakan oleh guru dan anaknya juga. Ya, terima kasih ya Bu. Selamat pagi.